Lalu timbul pertanyaan, kapan kita bisa melakukan penjualan atau exit strategi? Ya, exit strategi. Sebenarnya ya, ketika suatu ini simpelnya gampang sebenarnya kalau mau dibuat simpel ya. Kita lakukan penjualan itu ketika ya sudah mencapai target profit ya. Itu kalau uh, cuan ya. Tapi kalau kita rugi, kita cut loss ya sesuai settingan kita. Saya CL di mana nih, di harga berapa? Saya akan profit taking di harga berapa? Di trading plan ya. Sebenarnya seperti itu simpelnya. Tapi kadang-kadang teman-teman ini uh, kurang yakin kalau kayak gitu. Karena apa? Kurang yakin sama diri sendiri, suka tergoda. Ih, harga sahamnya udah naik nih. Misalkan Anda target profitnya di harga 1.500, Anda tetap hold aja. Ah, kalau jual sekarang eman ini. Padahal trading plan-nya Anda sudah mencapai itu. Tapi Anda tetap hold, tetap hold, tetap hold. Begitu sahamnya turun, 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 Anda tetap hold lagi. Ah, nanti misalkan dia 1000 harga 2000 ya naiknya. Ah, enggak ah, saya enggak jual. Tiba-tiba besok-besoknya harga saham turun ke 1.700. Anda masih tetap nggak mau jual. Padahal targetnya sudah 1.500 nih, udah kecapek. Begitu harga sahamnya turun ke 1.400, Anda masih, ah nanti juga naik lagi ke 2.000 gitu. Ya kan? Terus misalkan turun lagi nih ke harga 1.100. Padahal Anda tadi cuan itu di 1.500 sudah cuan sebenarnya. Anda tetap hold, ah nanti dia kembali ke 2.000. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang teman-teman itu galau karena tidak sesuai dengan trading plan ya untuk exit strategi atau sell ya posisi sell ini. Kita bisa melakukan penjualan satu full sell. Full sell ini artinya kita jual seluruhnya. Misalkan punya 1.000 lot, ya sudah dijual 1.000 lot. Ketika harga saham ini sudah di atas nilai intrinsic value-nya. Misalkan tadi contohnya Pak Ahmad ya, dia target profit kan di harga 2.000. Ketika dia menyentuh harga sahamnya di 2.000, langsung full sell dia. Yang kedua, kita bisa lakukan yang namanya ini kan full sell ketika profit taking ya, ketika posisi profit taking sesuai dengan trading plan. Langsung jual semua. Kita bisa lakukan full sell ketika cut loss, ketika rugi. Ya, jual untung. Maaf ya kadang-kadang saya pakai istilah bahasa Inggris karena emang biasa begini nih. Jual rugi. Kalau untuk investasi, saya sudah sempat jelaskan. Kenapa kita cut loss gitu? Bahan investasi Pak, kenapa nggak di averaging down? Kita bisa melakukan cut loss untuk investasi ketika ada perubahan bisnis model dari perusahaan tersebut. Ya, misalkan nih saham apa ya, saham Bird gitu. Saham Bird itu kan dia BIRD ya, misal saham taksi ya ini ya. Saham Bird ini kan dia saingan sama GoCar ya, atau Grab ya, Grab Car gitu. Sorry saya sebut merek jadinya nih. Ketika dia kita lihat wah kayaknya kalah sama GoCar, udah kita sell. Walaupun awalnya investasi tujuannya, nggak masalah, kita cut loss. Atau misalkan saham apa lagi ya yang ini COVID-19 ini Dufan. Dufan itu sahamnya kalau nggak salah PJAA. Ya, ini dia tutup sementara karena COVID dan kita nggak pede nih karena kan kalau Dufan itu keramaian ya wahana wahana wisata rame-rame begitu. Ya udah saya jual aja saham PJAA. Boleh nggak? Boleh. Atau misalkan saham GIA. Ini kalau GIA kita bukan investasi tapi ke trading ya. Misalkan swing trading gitu. Kita cut loss aja. Karena ketika COVID-19 ya. Ini terus ya karena COVID-19. Ini contoh ya. GIAA itu karena penerbangan dibatasi ya. Karena untuk orang juga takut untuk traveling. Sehingga penghasilannya GIA ini juga berkurang walaupun dia mulai fokus ke kargo ya, angkutan kargo. Tapi kalau kita nggak nyaman, ya udah
ya kan? Volume penerbangan berkurang ya karena COVID, kita cut loss. Boleh-boleh saja. Jadi sesuaikan dengan pertimbangan teman-teman ya, selaku trader atau investor. Loh tapi Pak, kalau GIAA ini kan nanti kalau vaksin didistribusikan pakai pesawat tuh Pak, akan meningkat dong penghasilan GIA. Nah, itu yang saya bilang. Kembali ke pertimbangan kita. Yang penting kita punya alasan yang jelas bahwa kenapa saya jual ini saham seperti itu ya untuk investor. Tapi kalau untuk trader ya kalau sudah mencapai titik cut loss ya sell lah ya, nggak perlu ditahan-tahan. Ketiga, kita bisa melakukan penjualan saham. Misalkan investor nih, investor kan jangka panjang Pak, kenapa kita harus lepas? Ya, kita bisa full sell keseluruhannya juga. Ya. Dengan tujuan apa? Terlepas kita rugi atau untung ya, ada saham lain yang kita lihat lebih menjanjikan. Alasannya karena ada saham lain yang lebih menjanjikan. Awalnya nih misalkan, Anda menjanjikan. Sorry ya tulisan saya ini. Yang menjanjikan, lebih promising kita bilang ya, lebih prospektif ke depannya. Misalkan electric vehicle ya. Karena adanya electric vehicle butuh baterai ya. Ini kan namanya butuh yang namanya baterai ini kan kita pakai namanya nikel ya. Sampai lupa saya. Ini positif untuk saham Antam dan Inco. Ya, karena kita tahu produksi kita punya sumber daya nikel yang besar gitu ya. Sehingga Tesla kemungkinan akan invest ke Indonesia. Antam dan Inco. Nah, pada saat ini Anda tuh ada investasi untuk saham PTBA, batubara. Misalkan ya, kan batubara ini. Wah, batubara nggak ramah lingkungan nih, lebih ke green energy sekarang, energi terbarukan. Walaupun PTBA juga ada apa? Dia masuk ke solar panel ya. Solar panel ini salah satu upaya batubara untuk ramah lingkungan. Ah, tapi saya nggak terlalu seneng sama batubara. Saya ganti ke Antam karena Antam dia produksi nikel. Boleh, boleh. Nah, seperti itu. Asal Anda punya alasan jelas ya bahwa kenapa Anda memilih Antam dibandingkan PTBA. Itu misalnya ya. Yang keempat, Anda bisa melakukan yang namanya partially sell. Ini bahasa Inggris lagi. Maaf ya, tapi semoga ini enggak. Zaman sekarang bahasa Inggris sudah biasa ya. Partially sell. Atau jual sebagian ketika Anda profit taking ya. Ini posisinya profit taking. Misal, kita akan profit taking ketika harga saham naik 5%. Maksudnya apa, Pak? Nah, sebentar. Kita mesti pakai contoh Pak Ahmad tadi ya. Profit taking sebagian. Ya kan? Pak Ahmad tadi dana 100 juta. Alokasinya 15%. Berarti kan 15 juta per sahamnya. Dia beli harga saham B misalkan
di harga 1000. Nah, di sini 15 juta ya. Ini kan 15 juta per saham. Dia beli sahamnya berarti 15 juta. Dia bagi 3 step. Cepat saja. Jadi 5 juta ya per stepnya. Kasih ingat ya tentang Pak Ahmadnya, saya remind aja biar enak. Gitu. Januari dia beli nih. 50 lot di harga 1000 ya. Berarti kan keluar uang 5 juta ya. Oke. Lalu di bulan Februari misalkan dia beli 62 lot di harga 800. Ini 4960.000. Lalu step ketiga dia beli di misalkan tanggal 15 Februari. Ya, ini misalnya tanggal 2, ini misalnya tanggal 1 gitu ya. Ini dia beli 78 lot di harga 640. Berarti 4992 ya. Total lotnya ini 190. Ya. Ini total dana yang sudah dikeluarkan adalah 14.952.000. Average price-nya berapa? Nah, harga rata-rata sahamnya ya. Harga average-nya dibagi saja ya. Atau harga rata-rata ya ini ya. Itu sama dengan 787 rupiah per lembar saham. Nah, ketika harga saham naik, maaf ini agak susah lat ya. Harga saham naik 75%. Misalkan ya, tadi kan dia beli pernah di harga 1000 ya. Terus harga sahamnya naik nih 75%, misalkan ke harga 1750 misalkan. Mendekati target price. Maaf, tadi Pak Ahmad target price-nya di 2000 ya. Ini mendekati target price ya. Target price-nya kan 2000. Atau nilai intrinsiknya dia yang mendekati. Kita lakukan profit taking tahap 1. Kita jual. %5 dari portofolio. Ya kan? Kita punya 190 lot ya. 190 lot. Kita bagi 3 kali. Ya, jadi 63 lot kalau kita mau melakukan penjualan. Tadi kan harga average-nya saham B ini di 787 ya. Oke. Ketika harga saham naik ke 1750 misalkan ya. Harga saham (1750) kita jual 63 lot. Artinya kita mendapatkan dana berapa sih cuannya? Ini kok jelek tulisan saya. Maaf ya. 63 lot kita jual ya. Tahap 1. Cuannya berapa? Gitu kan? Gampang. 1750 kita kurangi harga rata-rata kita kan 787 sama dengan 963 ya. Kita kali 63 lot ya. Kali 100. Kita cuannya adalah
6.066.900. Ini profit tahap pertama, karena kita masih punya saham lagi, ya kan? Kalau jual 190, kita kurangi 63, masih ada sisa lot lagi. Ketika harga saham itu naik ke tadi. Nih. Ketika harga saham naik ke harga 2000, ini kan sama dengan harga nilai intrinsik ya. TP tadi 2000. Nih. Nilai intrinsik. Rp2.000 itu artinya kita jual lagi 63 lot. 2.000 dikurangi 787 sama dengan 1213 dikali 63 lot dikali 100. 7.641.900. Tuh, kita cuan ya, profit. Kita masih punya lagi kan sisanya sekitar 64 lot ya terakhir, karena kita punya 190 lot gitu. Ketika harga saham naik lagi, misalkan di 2.250, ini melebihi dari nilai intrinsik ya. Ini kita ada 64 lot ya sisa. Artinya 2.250 kita kurangi dengan 787 sama dengan 1.463 dikali 64 lot dikali 1000 dikali 100 kok 1000, kita cuan 9.363.200. Jadi ini penjualan bertahap ya. Kita ini selnya 5%, jadi kita selnya 5%, 5%, 5% dari lot kita yang tadi ya. Jadi kan ini kan kita bagi 3 maksudnya ya. 63 lot, 63 lot, 64 lot. Ini 190 lot ya totalnya. Kita bagi 3. Ini kan dia naik 75%, dia naik 100% sesuai dengan TP. Ini naik 125% ya di 2.250. Jadi kita berjualnya bertahap. Itu boleh seperti itu. Ya. Jadi ini juga bisa sebagai strategi kita untuk melakukan penjualan ya, jual bertahap.